Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Syamsul Ma'arif selaku dosen mata kuliah Tarikh Tasyrik serta teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab tugas individu nomor 17, yaitu jelaskan latar belakang historis munculnya kodifikasi hukum Islam. Pada pembahasan ini kita akan melihat bagaimana proses kodifikasi hukum Islam muncul dan berkembang dari masa ke masa. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Himailiatul Hamidah dengan NIM 25020411018 dari Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Kelas A Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Nah teman-teman, sebelum masuk ke sejarahnya kita pahami dulu apa itu kodifikasi hukum Islam atau yang dalam bahasa Arab disebut dengan taknin. Kalau kita lihat di slide ini ada 3 unsur utamanya: 1. Aturan fikih, 2. Sistematisasi hukum, dan pengesahan oleh negara. Ketiganya disatukan, jadilah yang namanya taknin. Jadi sederhananya, taknin itu adalah proses mengumpulkan dan membukukan aturan-aturan hukum Islam yang sebelumnya tersebar di berbagai kitab ulama. Lalu disusun secara rapi dan sistematis, kemudian ditetapkan secara resmi oleh pemerintah agar berlaku dan mengikat bagi seluruh warga negara. Imam Muhammad Abu Zahra mendefinisikannya sebagai hukum-hukum Islam yang termuat dalam kitab undang-undang yang tersusun sistematis, ditetapkan oleh kepala negara dan wajib ditaati oleh semua warganya. Nah, ternyata kodifikasi hukum Islam ini tidak muncul tiba-tiba loh. Ada perjalanan sejarah yang cukup panjang di baliknya. Secara umum, kita bisa membaginya menjadi 4 fase utama seperti yang terlihat di slide ini. Pertama, masa sahabat dan Abbasiyah, benih kebutuhan kodifikasi. Kedua, era keemasan Tadwin. Ketiga, kodifikasi formal pertama di masa Turki Utsmaniyah. Dan keempat, ekspansi modern di berbagai negara bangsa termasuk Indonesia. Kita akan bahas satu persatu ya. Fase pertama dimulai sepeninggal Nabi Muhammad SAW pada tahun 11 Hijriah atau 632 Masehi. Selama Nabi masih hidup, para sahabat bisa langsung tanya ke beliau soal hukum. Tapi begitu Nabi wafat, wahyu berhenti turun. Sementara persoalan kehidupan terus berkembang. Disinilah mulai muncul kekhawatiran yang besar. Seperti yang ada di slide ini, ada 3 kekhawatiran utama. Pertama, hilangnya Al-Quran karena banyak penghafal Al-Quran yang gugur di medan perang, khususnya di perang Yamamah. Ini yang mendorong Abu Bakar atas usulan Umar untuk segera membukukan Al-Quran. Kedua, pemalsuan sunnah. Muncul kekhawatiran hadis palsu akan merajalela dan terjadi perbedaan pendapat hukum yang semakin meluas antar wilayah. Ketiga, penyimpangan hukum. Tidak ada acuan hukum yang seragam dan jelas bagi umat Islam yang wilayahnya terus meluas. 3 kekhawatiran inilah yang menjadi benih awal kesadaran pentingnya kodifikasi hukum Islam. Masih di fase pertama, ide kodifikasi mulai berkembang lebih serius pada masa dinasti Abbasiyah. Tokoh pentingnya yaitu Abu Muhammad Ibnu Al-Muqaffa yang melihat adanya perbedaan putusan hukum di berbagai daerah sehingga menimbulkan ketidakseragaman. Karena itu ia mengusulkan agar hukum Islam dikodifikasi secara lebih teratur dan tidak hanya berpatokan pada satu mazhab saja. Selain itu, Khalifah juga meminta Imam Malik untuk menyusun kitab fikih yang kemudian menghasilkan kitab Al-Muwatta yang dianggap sebagai salah satu bentuk awal kodifikasi hukum Islam. Ada beberapa faktor yang mendorong kebutuhan kodifikasi saat itu, yaitu semakin luasnya wilayah Islam, munculnya persoalan-persoalan hukum baru, dan adanya perbedaan pemikiran antara ahli hadis dan ahli ra'yu. Kemudian kita masuk pada fase kedua, yaitu masa keemasan atau Tadwin. Pada masa ini berbagai ilmu Islam berkembang dengan pesat dan muncul madhab-madhab besar seperti Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Masa ini menjadi penting karena hukum Islam mulai tersusun dan terdokumentasikan dengan lebih baik. Kemudian kita masuk pada fase ketiga, yaitu lahirnya majalah Al-Ahkam Al-Adliyah pada masa Turki Utsmaniyah tahun 1876. Kodifikasi ini muncul karena adanya perbedaan penerapan hukum di berbagai wilayah, sehingga dibutuhkan aturan yang lebih seragam. Majalah menjadi penting karena merupakan kodifikasi hukum Islam resmi pertama yang diterapkan negara. Namun, kodifikasi ini juga sempat menjadi penolakan karena hanya menggunakan mazhab Hanafi. Masuk fase keempat terakhir, era modern abad ke-20. Kodifikasi hukum Islam mulai menyebar ke berbagai negara muslim seperti Mesir, Irak, Yordania, Suriah, Maroko, Sudan, dan lain-lain.
Dorongan utamanya adalah keinginan menghindari dominasi hukum Eropa yang masuk lewat kolonialisme, sekaligus menjawab tantangan modernitas. Tujuan kodifikasi di era ini ada 3 seperti yang terlihat di slide. Pertama, kepastian hukum agar hakim tidak memutus perkara secara subjektif. Kedua, unifikasi menyatukan ragam pendapat mazhab jadi satu acuan yang seragam. Ketiga, relevansi zaman menyesuaikan hukum Islam dengan kebutuhan tata negara modern. Nah teman-teman, bagaimana dengan Indonesia sendiri? Indonesia juga melakukan kodifikasi hukum Islam. Beberapa contohnya yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, UU Peradilan Agama, dan Kompilasi Hukum Islam atau KHI yang menjadi pedoman bagi hakim dalam peradilan agama. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa kodifikasi hukum Islam tidak hanya berkembang pada masa lampau, tetapi juga terus digunakan hingga saat ini untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Jadi, jika kita tarik kesimpulannya, kodifikasi hukum Islam berkembang melalui beberapa fase yang saling berhubungan. Mulai dari masa sahabat, berkembang pada masa pembukuan fikih, muncul secara formal melalui majalah Al-Ahkam Al-Adliyah, hingga terus berkembang pada era modern. Dengan adanya kodifikasi, hukum Islam dapat tetap terjaga, lebih teratur, dan tetap relevan dengan perkembangan zaman. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai latar belakang historis munculnya kodifikasi hukum Islam. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.